Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai wireless LAN. Kelompok kami terdiri dari satu Nurul Islamia Wulandari dengan NIM D10411811002. Lalu saya sendiri Hamida dengan NIM D10411811003. Kemudian ada Tisha Ayu Pratami dengan NIM D10411811007. Nah, adapun materi yang ingin kami paparkan meliputi satu pengertian wireless LAN, lalu dua fungsi dan cara kerja wireless LAN, tiga kelebihan dan kekurangan wireless LAN, dan yang terakhir yaitu komponen-komponen wireless LAN. Langsung saja kita masuk ke poin pertama yaitu pengertian. Jaringan wireless LAN dikembangkan oleh Norman Abramson, seorang profesor di Hawaii University yang mengembangkan jaringan wireless LAN. Dikembangkan oleh Norman Abramson, seorang profesor di Hawaii University yang mengembangkan Allonet sebagai jaringan nirkabel pertama di dunia. Tahun 1971, sistem ini mulai dioperasikan dan disebarkan ke 4 pulau untuk memulai komunikasinya. Nah, wireless LAN sendiri itu merupakan salah satu jaringan area lokal yang mentransmisi media dengan gelombang radio. Wireless LAN menggunakan jaringan nirkabel untuk menghubungkan ke jaringan pengguna lain di area sekitar. Sehingga wireless LAN disebut juga sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Lanjut, fungsi dan cara kerja wireless LAN. Fungsi utama dari wireless LAN adalah untuk mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel dengan frekuensi radio. Jaringan tersebut dibangun dari 4 komponen utama, yaitu satu access point, mobile atau desktop PC, wireless LAN interface, dan antena. Selanjutnya, cara kerja wireless LAN. Cara kerja data yang bisa diakses tanpa kabel alias melalui udara, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi spread spectrum teknologi atau disingkat SST. Teknologi ini mampu membuat penggunanya bisa menggunakan satu pita frekuensi secara bersamaan. Teknologi ini juga merupakan salah satu pengembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu kode division multiple access atau yang biasa disingkat CDMA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tisha Ayu Pratami. Kepada Ayu dipersilakan. Oke, kita ada di sini ada pendekatan metode teknologi SST. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama ada DSSS atau Direct Sequence Speed Spectrum, yaitu adalah metode yang bisa mentransfer sinyal ke pita frekuensi tetap sebesar 17 MHz. Metode ini menggunakan direct sequence yang memancarkan sinyal dengan lapisan multiplex dengan signatur yang mengurangi noise dan interferensi. Lalu yang selanjutnya ada frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS, yaitu metode mentransmisikan sinyal radio ke pita frekuensi tetap dengan 1 MHz. Selain itu, FHSS mengubah frekuensi pembawa di antara frekuensi lain yang menggunakan pita spektrum besar. Selanjutnya ada metode-metode alternatif lainnya yaitu seperti Bluetooth, Hyperland 2, IEEE 802.11. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari wireless LAN. Kelebihan wireless LAN ada di sini ada 6 ya. Yang pertama ada mobilitas yang tinggi, yaitu pengguna memungkinkan untuk mengakses informasi di mana saja, tidak terpaku pada tempat, dan tentunya dalam jangkauan jaringan wireless LAN. Selain itu, meningkatkan kualitas produktivitas dan layanan. Dan yang kedua ada instalasi yang mudah dan praktis, yaitu pemasangan komponen yang dibutuhkan dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel-kabel yang rumit karena bersifat nirkabel. Selain itu, wireless LAN sudah terpasang pada setiap smartphone atau telepon yang biasa kita pakai. Jadi mudah, kita tinggal pakai. Dan yang ketiga ada fleksibel, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan tanpa kabel. Yang keempat ada digunakannya di berbagai tempat atau bisa berpindah. Selanjutnya ada biaya yang dibutuhkan relatif mudah daripada jaringan yang menggunakan kabel. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu scalable, yaitu bisa digunakan
di berbagai topologi jaringan komputer sesuai kebutuhan. Lalu ada juga kekurangan dari wireless LAN ini. Yang pertama ada keamanan dan juga kerahasiaan yang minim sehingga orang lain bisa saja mengakses data secara ilegal. Lalu selanjutnya ada risiko penundaan atau delay yang besar. Yang ketiga ada risiko terjadinya masalah sinyal yang dipancarkan bisa saja terhalang oleh tembok atau sumber interferensi lainnya. Dan yang terakhir, eee, ada kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum, yaitu pita frekuensi yang tidak bisa diperlebar. Namun alhasil bisa kita manfaatkan secara efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul Islamiyah Wulandari. Baik, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu komponen dari wireless LAN. Nah, yang pertama ada desktop atau mobile PC. Desktop atau mobile PC ini merupakan perangkat yang digunakan penggunanya untuk menghubungkan atau mengakses ke jaringan wireless LAN. Nah, port PCM CIA biasanya sudah terpasang pada mobile PC, sedangkan untuk desktop PC biasanya harus menggunakan adapter wireless tambahan pada port USB atau PCI card. Nah, yang kedua ada access point. Access point ini bisa juga disebut titik akses, merupakan perangkat dalam komponen wireless LAN yang merupakan pusat koneksi pengguna ke penyedia layanan provider. Nah, titik akses ini berfungsi sebagai perangkat yang akan mengkonversi sinyal dari frekuensi radio atau RF ke sinyal digital dan akan disalurkan ke media kabel atau perangkat lain. Nah, kemudian akan diubah lagi ke sinyal radio. Selanjutnya ada wireless LAN interface. Wireless LAN interface merupakan salah satu perangkat komponen pada jaringan wireless LAN yang dipasangkan pada desktop atau mobile PC. Nah, perangkat ini biasanya dikembangkan dalam bentuk PCM CIA card atau Personal Computer Memory Card International Association secara massal, baik itu melalui USB ataupun PCI card. Lalu yang keempat ada antena. Nah, antena ini merupakan perangkat eksternal yang digunakan untuk memperkuat sinyal. Perangkat ini juga termasuk dalam komponen jaringan wireless LAN yang bersifat opsional. Jadi kita bisa menggunakannya atau tidak. Nah, antena ini bisa kita rakit sendiri dan kita bisa menyesuaikan penempatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata atau kekurangan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.